Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk selalu beraktivitas dengan baik dan lancar. Oke. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah keamanan informasi dan jaringan, kita telah masuk ke pertemuan ketiga, yang mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang tahapan aktivitas serangan dan istilah pelaku serangan ya. Kita bahas mengenai istilah pelaku serangan cyber attack ya. Jadi pelaku serangan dalam dunia cyber itu ada istilahnya. Ya memang yang awam, orang awam menyebutnya hacker ya. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh pada istilah yang dipakai dalam dunia IT, ada beberapa istilah. Nah, yang pertama namanya adalah black hat hacker, atau kalau di bahasa Indonesia kan peretas topi hitam. Nah, seperti itu. Nah, ini julukan sebenarnya. Jadi black hat hacker ini adalah seorang cracker perusak ya, yang memanfaatkan skillnya di bidang IT untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Contohnya pembobolan sistem pencurian data, kemudian teknik carding yaitu membobol ATM ya. Nah, kemudian juga black hat hacker ini sangat-sangat merugikan sekali bagi korbannya, karena bisa saja membuat korban kehilangan data-data pribadi, kemudian kehilangan uang jika yang dibobol oleh cracker tadi adalah ATM-nya gitu kan sering tuh pernah kejadian hacker tiba-tiba membobol rekening nasabah. Kemudian nasabah tersebut baru sadar ketika cek ATM-nya, kemudian nominal pada tabungannya berkurang. Nah, bisa saja nasabah tersebut terkena atau menjadi target dari black hat hacker ini. Nah, kemudian istilah yang kedua namanya white hat hacker atau peretas topi putih. Nah, ini aliran putih ya. Kalau tadi aliran hitam, kalau istilah yang kedua ini hacker aliran putih, yaitu profesional yang bekerja pada perusahaan keamanan, security analyst, dan security consultant. Nah, jadi hacker topi putih ini cenderung dia membangun IT itu sendiri, mengembangkan IT, kemudian mengembangkan keamanan dari segi informasi, bagaimana informasi tadi dapat dilindungi dengan cara-cara yang dengan metode-metode yang dibuat oleh security consultant atau security analyst tadi. Jadi white hat hacker ini adalah hacker baik sebenarnya. Contoh, seorang white hat hacker mencoba masuk ke dalam sebuah aplikasi website ya. Kemudian ketika dia menemukan celah atau lubang keamanan atau bug pada website tersebut, dia tidak mengeksploitasi, dia tidak melakukan serangan, tetapi justru dia memberitahu kepada si pengelola website bahwa kekurangan pada websitenya atau bug pada websitenya di sini, gitu. Diberitahu bahwa website tersebut rentan terhadap eksploitasi atau penyerangan. Nah, itu white hat hacker ya, hacker yang baik. Kemudian yang ketiga ada grey hat hacker. Nah, ini artinya peretas topi abu-abu ya, grey, abu-abu. Nah, jadi antara black dan white ini kadang dia jadi baik, kadang dia jadi jahat. Ini nggak jelas ya grey hat nih. Ya, contoh ketika grey hat hacker masuk ke dalam sebuah sistem keamanan, membobol sistem keamanan, dia masuk ke dalam sistem tersebut, kemudian dihadirkanlah dalam sistem tersebut data-data rahasia sebuah perusahaan gitu.
Terus oleh si Greyhead tadi dilihat dulu mana data yang kira-kira dapat menguntungkannya di masa depan. Kira-kira dia eh, memanfaatkan data tersebut, maka diambil. Jika dikira data tersebut tidak bermanfaat, maka dia tidak ambil. Jadi antara black dan white ya, antara baik dan jahat. Contohnya seperti maling ya, maling ketika masuk ke dalam sebuah rumah, ketika mampu membobol keamanan sebuah rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut, nah dia punya dua pilihan, antara hanya melihat-lihat barang yang ada di rumah tersebut, dan yang pilihan kedua yaitu mengambil semua barang-barang berharga yang ada di rumah tadi. Nah, jadi itu adalah sebuah pilihan ya. Mau jadi white atau black itu adalah sebuah pilihan tergantung pada segi perilakunya seperti apa. Perilaku hacker maksudnya itu ya, perilaku penyerang, attacker tadi. Nah, kemudian ada namanya suicide hacker. Ya, ini golongan yang paling jahat ya kayaknya, karena digolongkan adalah seorang teroris ya. Teroris yang memanfaatkan keahliannya untuk merusak suatu tatanan sistem dengan mengorbankan dirinya sendiri ya. Suicide itu kan bunuh diri artinya. Nah, jadi itu beberapa istilah pelaku serangan pada dunia cyber ya. Mungkin dari kalian ada yang mau menambahkan, silahkan komentar. Kemudian yang selanjutnya ini ada sumber ancaman pada data. Nah, jadi sumber-sumber yang dapat mengancam data dan informasi itu seperti apa dalam dunia keamanan. Yang pertama, ancaman yang disebabkan oleh virus ya. Kita tahu virus merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Nah, virus ini tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk merusak ya, untuk merusak data yang ada pada komputer korban. Nah, biasanya sih pembuat virus tujuannya ya untuk selain untuk ya ngetesting dari kemampuan dia gitu ya. Oh, saya mampu membuat virus nih, saya sebarkan gitu kan. Nah, jadi lebih ke pamer ya dia gitu ya. Oh, dan saya tentunya mampu virus nih, saya sebarkan si pembuat virus ini. Nah, jadi bisa jadi mendapat keuntungan dari pamer ya jika virusnya tersebar ya. Tentunya dia mendapat keuntungan si pembuat virus atau mungkin di balik bisa jadi tersebut ada dari pamer ya jika virusnya tersebar ya. Skrip-skrip program si pembuat virus atau mungkin bisa dijadikan mata-mata oleh si pembuat virus pamer bisa mengintip ya, tersebar informasi yang ada pada komputer yang telah terjangkit virus tadi, seperti itu. Kemudian ancaman yang kedua adalah Trojan ya, Trojan horse ya. Kalau istilah populernya Trojan horse, kuda Trojan ya, kuda Trojan. Yang mengambil data pada komputer yang telah terinfeksi dan mengirimkannya pada si pembuat Trojan itu sendiri. Nah, jadi Trojan ini sebenarnya sifatnya kalau orang yang awam melihat Trojan ini dia sepintas seperti program biasa. Nah, mungkin bagi kalian yang pernah download aplikasi dari situs-situs yang tidak dipercaya ya, yang situs-situs yang memiliki crack ya. Jadi ketika kalian mengekstrak cracknya, menginstal, siapa tahu ya bahwa ketika kita menginstal Trojan tadi juga ikut terinstall pada komputer kalian, karena kalian downloadnya pada situs yang tidak dipercaya. Contoh juga ketika kita mendownload misal file yang kita tahu dia adalah bertipe PDF. Setelah terdownload ternyata file tadi bertipe .exe ya. Nah, ini bahaya ketika kita klik, kita install. Ketika kita tidak tahu, nah maka kita install ya. Harusnya kan kita niatnya tadi mau download file yang bertipe PDF. Ternyata yang terdownload yaitu bertipe .exe dengan nama yang sama. Karena beda ekstensinya saja. Nah, itu ketika kita jalankan maka bisa jadi file tadi adalah berupa Trojan yang tujuannya untuk mengambil data-data penting yang ada pada komputer kita,
seperti itu, dan mengirimkan data tadi ke si pembuatnya. Oke. Yang ketiga, sniffing. Nah, sniffing ini adalah pengintaian atau mata-mata ya, atau penyadapan pada lalu lintas jaringan komputer. Nah, jadi jaringan komputer ini cakupannya luas ya. Misal kita berada pada jaringan komputer umum ya, kita connect ke wifi kantor kita misalnya sudah punya kantor ya. Kemudian aktivitas berselancar kita di dunia maya tentu hanya kita yang tahu ya. Nah, karena kita koneksinya ke wifi kantor, bisa saja bisa saja pada jaringan kantor tadi sebenarnya telah disisipi oleh sniffer. Namanya sniffer itu adalah orang yang memata-matai lalu lintas traffic sebuah jaringan ya. Nah, jadi setiap orang yang terkoneksi ke wifi kantor, lalu lintas datanya bisa leluasa diintai oleh si sniffer tadi. Nah, bisa saja dengan metode yang namanya man in the middle attack. Nah, nanti kita akan praktek menggunakan Wireshark ya. Mungkin Wireshark itu untuk tools, ada namanya tools sniffing tools ya, untuk memata-matai lalu lintas jaringan. Jadi saya kira itu 3 ancaman, sebenarnya banyak ancaman, tapi yang paling sering ya 3 inilah. Kemudian ada juga ancaman fisik ya. Tadi ancaman non fisik, sekarang ancaman fisik. Yang pertama, pembobolan ruangan sistem komputer. Nah, berbagai macam cara dilakukan oleh cracker untuk mendapatkan informasi rahasia pada sebuah sistem keamanan atau sistem informasi ya. Selain tadi menyebarkan trojan atau melakukan teknik serangan, juga bisa melakukan pembobolan ruangan sistem komputer ya, atau ruang server. Server kan fungsinya untuk menyimpan data ya, banyak data. Bisa saja dia masuk ke ruangan server dan membobol atau mengambil data tadi dari server tanpa si pengetahuan si empunya. Nah, ini seperti itu, keamanan yang bersifat fisik. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan account yang sudah aktif yang ditinggal pergi oleh user. Nah, ini juga termasuk tergolong dari cybercrime ya, penyalahgunaan account yang sedang aktif yang ditinggal oleh pergi user. Nah, jadi misal ada teman kalian yang buka Facebook di komputer kalian gitu kan, kemudian temennya lupa logout, kemudian kalian dengan iseng memanfaatkan Facebook temennya untuk mengintip pesan-pesan yang masuk. Nah, itu penyalahgunaan akun namanya. Jadi tergolong pada cybercrime, kejahatan dunia maya. Itu ada undang-undang yang menaungi itu ya. Tentu saja kalian bisa terkena undang-undang ITE jika terlapor ya, dilaporkan pada dugaan penyalahgunaan akun. Ketiga, sabotase infrastruktur sistem komputer, kabel, router, hub, dan lain-lain. Nah, ini sabotase sama seperti pembobolan tadi ya. Solusinya bagaimana? Ini ada solusi juga. Solusi yang pertama, konstruksi bangunan yang kokoh agar terhindar dari pembobolan tadi tentunya. Sistem keamanannya ya, keamanan bangunan. Selain keamanan sistem, juga keamanan bangunan juga harus diperhatikan. Kemudian pengamanan secara fisik infrastruktur sistem komputer, seperti lab-lab yang ada pada kantor-kantor itu kan setiap komputernya di monitornya dipaku ya pada mejanya langsung, itu untuk menghindari dari pencurian komputer gitu ya. Kan lihat tuh monitornya dipaku ke mejanya gitu. Selain supaya nggak jatuh, monitornya juga menghindari dari pencurian monitor. Kan kalau monitor dicuri, apalagi hard disk yang ada pada CPU dicuri, bisa saja kehilangan data di situ. CPU ditempatkan di tempat yang aman. Nah, tadi router, switch, dan peralatan jaringan ditempatkan pada tempat yang aman dari jangkauan agar tidak tadi dipasang penyadap ya.
karena masuk security hole pada operating system dan service. Jadi ancamannya apa nih yang mengancam dari segi sistem operasi dan service-service-nya? Yang pertama ancaman bug dan buffer overflow yang menyebabkan local remote exploit. Yang kedua kesalahan konfigurasi. Ketiga instalasi default yang mudah dieksploit. Nah kita bahas bug dan buffer overflow dulu ya. Nah seperti yang sudah jelaskan kemarin, bug itu adalah suatu kesalahan desain ya, suatu kesalahan desain atau perangkat keras komputer atau juga perangkat lunak komputer yang menyebabkan peralatan atau program itu tidak berfungsi semestinya. Nah, ini bug ini cacat ya, cacat pada sistem karena kelalaian mungkin si pengembang atau si pembuat sistem. Kemudian kesalahan tadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian buffer overflow. Serangan buffer overflow terjadi ketika si attacker memberikan input yang berlebihan pada program yang dijalankan, sehingga program mengalami kelebihan muatan dan memori tidak dapat mengalokasikannya. Ini memberikan kesempatan pada attacker untuk menindih data dan program dan men-take over kontrol program yang dieksekusi attacker. Nah, buffer overflow ini membanjiri traffic lalu lintas data ya pada sebuah jaringan. Ini mungkin teknik DDoS yang sering dipakai untuk melakukan buffer overflow ini. DDoS itu denial distributed service, jadi membanjiri aliran jaringan, traffic jaringan, bukan aliran tapi traffic jaringan, sehingga servernya menjadi down. Kemudian ketika down, nah itu bisa saja di take over atau diambil alih kontrolnya oleh si attacker jika sistem keamanan tidak mumpuni. Bagaimana pencegahannya pada sisi programmer tadi untuk mengatasi bug tadi ya. Yang pertama, coding dengan teliti dan sabar sehingga kemungkinan keliruan coding yang menyebabkan buffer overflow dapat dihindari ya. Dengan teliti mungkin logikanya dalam membangun sistem lebih diteliti lagi ya, sehingga tidak menghindari dari serangan mungkin SQL injection atau gimana ya. Sisi user selalu mengikuti informasi bug-bug melalui rilis dari situs keamanan seperti focus.com dan lain-lain. Jadi isu-isu keamanan yang ada pada dunia IT itu biasanya dirilis oleh securityfocus.com, kemudian apa-apa saja defendingnya atau perlindungannya juga diposting biasanya di securityfocus.com. Kesalahan konfigurasi tadi ya, yaitu ancaman sistem dapat diakses dengan mudah dari host yang tidak berhak atau privilege yang dapat dieksploitasi. Nah, kita tentunya tentu ini lebih menitik beratkan pada administrator kalau dalam jaringan ya, administrator jaringan. Nah, kita harus menentukan, admin harus menentukan siapa saja orang-orang yang berhak untuk mendapatkan privilege atau keistimewaan untuk dapat masuk ke dalam jaringan yang sedang dikelola atau masuk ke dalam sistem yang sedang dikelola ya. Jangan sampai tidak memperhatikan dari segi keamanan ya, masing-masing memberikan wewenang saja kepada orang lain sehingga tidak tahu ataukah orang tersebut ingin berniat jahat atau gimana gitu ya. Pencegahan pengaturan akses yang ketat, pengaturan privilege yang ketat. Nah, kemudian instalasi default, ancamannya service yang tidak diperlukan memakan resource. Semakin banyak service, semakin banyak ancaman karena bug-bug yang ditemukan. Nah, service-service yang ada pada jaringan banyak ya. Ada FTP, SMTP. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana kita melihat service-service yang terbuka pada sebuah jaringan. Nah, nanti kita praktek menggunakan Nmap ya. Password default mudah ditebak. Nah, password default ini artinya passwordnya terlalu mudah atau terlalu pendek, terlalu
panjang dan mudah ditebak. Nah, itu bisa saja juga rentan ya. Sebenarnya password yang baik itu adalah password yang mengkombinasikan huruf ya, dan angka. Nah, itu dikombinasikan. Nah, itu biasanya akan sulit sekali untuk dieksploit passwordnya ya. Karena menurut survei, jika kita menggunakan password yang dikombinasikan dengan angka dan huruf, membutuhkan puluhan tahun ya bagi penyerang dengan menggunakan teknik brute force untuk menyandikan atau mendeskripsikan password tadi, mencari password tadi ya. Sampel program dapat dieksploitasi dan lain-lain. Ya, pencegahannya bagaimana nih? Pencegahannya nyalakan service yang perlu saja, yang tidak perlu ya di close atau di shutdown ya. Konfigurasikan seaman mungkin dan buang semua yang tidak diperlukan setelah instalasi. Itu pencegahan dari ancaman-ancaman yang disebutkan tadi. Nah, kemudian jenis ancaman terhadap sistem informasi. Nah, ini kita baru membahas teknisnya ya. Apa saja serangan, jenis ancaman yang terhadap sistem informasi. Serangan yang pertama yang telah sebelumnya saya singgung yaitu the DOS, Distribute Denial of Service. Penyerang membanjiri server dengan paket data yang sangat banyak untuk membuat server target mati, sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Nah, itu istilah dari DDoS ya. Jadi DDoS ini membanjiri tadi ya, disebutkan membanjiri traffic jaringan sehingga servernya menjadi down. Contoh server Stikom gitu kan. Kalian kan mahasiswa sebenarnya memiliki atau berhak untuk mengakses mungkin siswo gitu ya, yang ada pada fitur yang ada pada web Stikom. Kemudian server Stikom diserang oleh attacker misal dengan menggunakan teknik DDoS. Jadi teknik DDoS ini dia seorang attacker terlebih dahulu menjangkiti ya, istilah menjangkiti komputer korban yang lain itu dengan trojan. Nah, ini komputer korbannya sebelumnya ya, bukan komputer kita tapi komputer korban yang lain. Nah, ada komputer korban. Kemudian komputer yang terjangkit oleh trojan yang di-create atau dibuat oleh attacker tadi namanya komputer zombie. Jadi si attacker tadi bisa mengkontrol semua komputer yang terjangkit oleh trojannya dengan leluasa. Jadi komputer inilah yang digunakan untuk merequest atau membanjiri traffic dari server target. Misal server targetnya Stikom tadi ya. Jadi si attacker istilahnya menyuruh komputer zombinya untuk melakukan request kepada server Stikom. Sehingga kapasitas servernya menjadi penuh ya dan kemudian down. Nah, kalian yang sebenarnya berhak untuk mengakses server Stikom jadi nggak bisa akses karena servernya terlebih dahulu dibuat down oleh si attacker tadi. Nah, itulah contoh dari serangan DDoS tadi. Makanya kalau kalian pernah lihat itu ada ketika kita buka sebuah alamat website muncul kalimat 404 server not found. Nah, server not found bisa saja servernya down, bisa jadi juga dia lagi maintenance ya. Nah, jadi kemungkinan untuk itu ada ya, ataukah mungkin servernya lagi down karena diserang gitu kan, mungkin karena penggunanya memang saat itu lebih banyak ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, si attacker mengontrol komputer yang sebelumnya telah terjangkit oleh trojan ya, nih trojan. Kemudian komputer yang terjangkit tadi dikontrol menjadi komputer zombie yang siap melakukan segala perintah yang disuruh oleh attacker. Kalau perintahnya serang server ini, maka dia akan menyerang membanjiri trafficnya dengan request sehingga public web server target ini menjadi down.
Ini contoh yang kedua, ini adalah teknik yang kedua ya. Tadi sudah ada DOS, sekarang teknik man in the middle attack. Tahu kalau di bahasa Indonesia kan orang di tengah penyerangan gitu ya. Orang yang berada di tengah melakukan penyerangan, man in the middle attack. Adalah salah satu teknik hacking di mana peretas menempatkan dirinya berada di tengah-tengah dua perangkat yang saling berkomunikasi. Karena peretas berada di tengah-tengah komunikasi, maka dia dapat membaca, memodifikasi, atau mencekal paket yang akan dikirim dan diterima kedua perangkat tersebut. Nah, jadi bahaya juga ya, karena percakapan kita antara kita dan misal teman kita itu bisa diketahui oleh orang-orang tadi yang berada di tengah berada di tengah antara kita dan teman kita yang sedang berkomunikasi. Contoh, ini adalah normal keadaan normal ya, komputer kita ya, misal kita sebagai klien dan berkomunikasi dengan server, request misal ke server, server apa, server misal server bank lah ya, kita ingin mencek ATM, tentu kita membuka website bank yang kita tuju ya, misal banknya klik BCA, muncul menu masukkan kata sandi Anda kan. Ketika kita klik ketikkan klik BCA, maka dia akan mengirim pesan ke server. Oh, saya request klik BCA. Jadi di server BCA mengirim feedback ke kita kembali, menampilkan form input, password, dan username ya. Nah, itu keadaan normal. Jadi ada komunikasi dua arah. Bagaimana jika keadaannya tidak normal? Artinya antara komunikasi kita yang normal tadi disusupi oleh attacker atau penyerang. Nah, penyerang tadi berada di tengah-tengah perangkat yang sedang berkomunikasi antara kita dan server. Tadi ya, kembali ke contoh tadi, ketika kita request mau buka www.klik.bca.com, kita request ke server BCA. Kemudian server BCA, misal bank, bisa bank lain, misal bank BNI ya. Nah, kemudian server BCA tadi mengirimkan feedback, menampilkan halaman input username dan password. Nah, ketika kita input username dan password, kita mengirim kembali kan ke server agar bisa diproses di server BCA tadi. Nah, ketika dia mengirim ke server, kemudian informasi username dan password itu dihadang di tengah-tengah komunikasi ya perangkat tadi oleh si penyerang tadi. Si penyerang otomatis tahu ya username dan password dari klien ini. Nah, jadi itulah bahayanya dari teknik ini. Si klien dan server tidak menyadari bahwa mereka disisipi atau disusupi oleh si attacker yang menggunakan teknik man in the middle attack ini. Kira-kira seperti itulah teknik penyerangan ini. Nah, yang selanjutnya adalah ancaman terhadap sistem informasi. Ini lebih tepatnya ancaman terhadap website ya. Deface, mungkin Anda pernah dengar deface, mengubah tampilan ya, deface, tampilan awal. Atau teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security yang ada di dalam sebuah aplikasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh si defacer. Nah, mungkin ini adalah contoh website Telkomsel yang dulu mungkin Anda pernah dengar pernah di deface ya, di hack. Nah, sebenarnya hacker tidak masuk ke dalam sistem intinya ya, dia hanya menyisipkan file saja. Artinya si hacker nggak tahu, si cracker tuh nggak sampai pada level admin, level database yang nggak sampai ke Telkomsel ini, tapi hanya menyisipkan file pada servernya saja, sehingga tampilan awal websitenya jadi berubah sesuai dengan kehendak si penyerang tadi, si cracker tadi. Nah, makanya muncul ketika mengetikkan telkomsel.com muncullah tampilan seperti ini. Kalau biasanya kan nggak seperti ini. Nah, karena telah disisipi file tadi, makanya dia berubah jadi script
berubah menjadi kalimat-kalimat seperti ini. Karena script pada file servernya telah disisipi oleh defacer dia, defacer. Nah, biasanya kalau hacker-hacker pemula baru-baru belajar tuh tentu sangat bangga sekali jika berhasil mengubah tampilan website seperti ini. Nah, kalau dalam dunia hacker namanya script kiddie, script kiddie. Artinya hanya baru anak-anak yang baru cetek namanya. Gitu. Nah, kemudian ini SQL injection ya. Nah, ini ancaman yang lebih berbahaya dari deface tadi tentunya ya. SQL injection atau biasa dikenal dengan sebutan SQLI adalah suatu teknik penyerangan web dengan menggunakan kode SQL yang berbahaya untuk memanipulasi database. Jadi dia telah sampai ke level admin. Kalau di phase tadi belum sampai ke level admin ya, hanya mengubah tampilan. Kalau SQL injection telah sampai ke level database. Artinya dia tahu semua data-data isi dalam, isi perut dari sebuah aplikasi ya gitu ya. Nah, dia bisa juga mengubah, mengupdate, mendelete jika dia masuk dalam struktur query language atau ke dalam struktur database-nya. Tindakan ini termasuk ke dalam kategori hacking di mana penyerang akan mencari celah keamanan dari suatu website. Ya, nanti menariknya kita akan praktek menggunakan ini ya, menggunakan SQL map ya, untuk melakukan teknik ini. Tentunya tujuan kita praktek nanti untuk for education only ya, tidak untuk disalahgunakan. Nah, ini contohnya kita nanti ya akan mempelajari teknik ini. Yang pernah saya praktekkan ya. Kita akan membuat atau mempelajari teknik ini tentu saja pada pertemuan berikutnya. Bagaimana mengeksploitasi sistem menggunakan skill injection. Oke. Nah, ini adalah database-nya nih. Table pada mungkin kalian pernah belajar database ya. Di dalam database ada table-table. Nah, ini table-tablenya. Kita telah memasuki ke dalam database, kemudian kita melihat table-table apa yang ada pada database tersebut. Nah, oke. Ya, mata kita sama-sama berdoa saja semoga corona cepat hilang ya, sehingga kita bisa praktek langsung di lab. Nah, kemudian ada teknik yang kedua, teknik ancaman yang kedua ya, yaitu social engineering. Adalah suatu teknik pencurian atau pengambilan data atau informasi penting, informasi krusial, rahasia dari seorang dengan cara menggunakan pendekatan manusiawi melalui mekanisme interaksi sosial. Atau dengan kata lain, social engineering adalah suatu teknik memperoleh data atau informasi rahasia dengan cara mengeksploitasi kelemahan manusia. Nah, ini menariknya pada teknik ini. Jadi si penyerang tadi dengan menggunakan teknik ini tidak langsung menyerang sistem, tapi menyerang manusianya. Manusia yang seperti apa yang diserang? Yang memegang informasi krusial tadi. Nah, jadi teknik social engineering ini dipopulerkan oleh Kevin David Mitnick namanya, most wanted hacker yang ada di Amerika. Jadi dia menggunakan teknik ini untuk mencari kelemahan dari sisi manusia. Nah, karena dia punya prinsip link yang paling lemah dalam keamanan itu bukan pada sistem tapi orang yang memegang informasi. Misal seorang karyawan ya yang job desk atau tugasnya adalah administrator database. Nah, karyawan ini adalah karyawan baru pada sebuah kantor. Kemudian karena dia karyawan baru, tentunya dia takut untuk melakukan kesalahan yang bersifat merugikan perusahaan ya. Jadi karyawan baru ini sangat hati-hati dalam bekerja, takut dimarahi mungkin oleh bosnya. Nah, sewaktu-waktu ada seorang penyerang menggunakan teknik social engineering berpura-pura menelpon karyawan tadi dengan mengaku sebagai bosnya. Nah, karena si penyerang tahu bahwa karyawan baru ini sangat takut ya, jadi dia memanfaatkan rasa takut karyawan baru tadi, dia memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi. Jadi si penyerang dengan menggunakan teknik social engineering berpura-pura menelpon karyawan tadi sebagai bos, tengah malam nelpon. Misalnya tengah malam lagi tidur tengah malam, ketika keadaan fisik kita lagi capek tengah malam ya, dia nelpon. Misal, halo saya Pak Budi, atasan Anda gitu kan.
Anda karyawan baru ya, kata si penyerang tadi. Oh iya Pak, ada apa Pak Budi? Karena dia takut, panik nih. Begini, saya mau login ke database. Boleh nggak saya minta password dan username-nya? Karena dia karyawan baru, tentu dia takut dimarahin gitu kan. Bos malam-malam nelpon, tentu ini hal yang penting. Langsung dikasih itu username sama password database-nya. Nah, jadi dia takut dikasih username password database. Kemudian ketika besok ke kantor, data-data semua sudah hilang, mungkin dihapus ya, atau data-data dicuri. Nah, ketika ditanya kenapa, kan bosnya minta. Nah, itu salah. Karena si penyerang tadi menggunakan teknik social engineering, memanfaatkan rasa takut tadi untuk mendapatkan username password dari si karyawan baru tadi dengan berpura-pura menjadi bos. Nah, jadi itu berbahaya ya, sama kayak penipuan ya, tekniknya nih. Kira-kira seperti itu. Yang mungkin bagi yang kurang jelas silahkan tinggalkan komentar ya. Kita bahas malware family ya. Malware atau malicious malicious software ya, atau bahasa lainnya. Adalah kumpulan kode atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau menimbulkan dampak buruk pada data, host, atau jaringan. Nah, itu istilah malware ya. Kemudian malware tadi adalah induknya tuh. Di bawah malware ada turunan-turunannya yang lain. Turunannya yaitu virus, worm, dan trojan. Jadi virus, trojan, dan worm tadi termasuk dalam malware, keluarga malware ya, malware family. Virus, trojan, backdoor, keylogger, worm, program-program kecil yang dapat membahayakan komputer. Virus dan trojan sudah kita bahas tadi. Kemudian kita bahas backdoor. Backdoor ini adalah pintu belakang ya. Pintu belakang yang disisipkan oleh si penyerang agar si penyerang ketika ingin masuk ke dalam sistem nggak harus login lagi, dia tinggal masuk ke pintu belakang atau masuk ke dalam script backdoor tanpa harus login lagi. Nah, itu bahayanya jika sistem itu telah berhasil dibobol ya. Ketika si hacker berhasil membobol sebuah sistem, dia akan menyisipkan file backdoor. Ketika suatu saat dia ingin masuk kembali, dia tidak perlu login lagi, dia tinggal memanfaatkan backdoor tadi untuk masuk keluar masuk tanpa diketahui oleh administrator jaringan atau administrator dari sistem tadi. Nah, kemudian keylogger ya, ini keylogger. Keylogger ini adalah sebuah aplikasi untuk merekam aktivitas yang ada pada keyboard. Nah, jadi keylogger ini dulu kalau musim warnet tuh ada di warnet ya. Kadang karena kalau kita lagi main poker kita mengetikkan password kita ya. Kemudian apa yang kita ketikkan di keyboard itu terekam oleh program keylogger tadi, sehingga orang tadi yang pembuat keylogger tadi tahu, wah ini passwordnya sekian karena aktivitas keyboard terekam di situ semua, disadap semua dengan menggunakan program keylogger. Kemudian kita bahas worm ya. Worm berdiri sendiri dan tidak membutuhkan interaksi terhadap dirinya. Worm mampu menduplikasi dirinya sendiri dalam komputer dalam jumlah yang sangat banyak. Umumnya worm didesain untuk menyerang email yang mengirimkannya ke semua daftar kontak email. Jadi worm ini beda seperti virus ya. Kalau virus tadi kan berekstensi, trojan atau virus berekstensi ya. Kalau trojan contoh ekstensinya XE ya kalau untuk Windows ya. Kalau worm dia dan harus diklik dulu, diinstal dulu baru dia menyebar virusnya. Kalau worm beda, worm ini tanpa dia diinstal dia sudah bisa menyebar dengan sendirinya untuk menjangkiti komputer target. Trojan udah kita bahas tadi ya. Ini backdoor itu udah kita bahas. Ini keylogger, nah, udah kita bahas. Nah, mungkin selanjutnya kita akan bahas tahapan aktivitas serangan.